Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferry Muklis dengan NIM 090312812841924066 dari kelas Indralaya Sirek 5C. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Tanah Kapling berbasis web pada PT Pring Prima Palembang. Soalnya untuk daftar isi bahan-bahan presentasi, untuk soal nomor 1 yaitu ada kasus sederhana dari rencana proyek pengembangan sistem informasi yang menjelaskan organisasi tata kelola proyek dan tabel estimasi anggaran proyek tersebut. Yang kedua yaitu kesimpulan atau intisari utama dari pokok-pokok materi sebagai berikut, terbagi menjadi 3, yaitu A. Kesimpulan dari materi, penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. B. Kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. C. Kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Selanjutnya untuk judul proyek ini yaitu pengembangan sistem informasi penjualan tanah kapling berbasis web pada PT Pring Prima Palembang. Langsung saja, untuk rancangan aktivitas kerja proyek yang digambarkan dengan alat bantu WBS, bisa dilihat untuk diagram WBS-nya sendiri, pengembangan sistem informasi penjualan kapling tanah berbasis web pada PT Pring Prima Palembang pada level 1 terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama investigasi awal ruang lingkup, yang kedua analisis, yang ketiga perancangan desain dan konstruksi sistem, yang keempat implementasi. Soalnya untuk WBS di tingkat 1 yaitu investigasi awal ruang lingkup terbagi lagi menjadi beberapa tingkat. Saya tunjukkan saja. Selanjutnya untuk di tahapan selanjutnya itu analisis, terbagi lagi juga menjadi beberapa tingkat. Lalu ini saya tunjukkan untuk tahapan selanjutnya yaitu perancangan desain dan konstruksi sistem. Lalu pada tahapan terakhir yaitu implementasi. Kita langsung saja ke organisasi tata kelola proyek. Pada struktur organisasinya sendiri, pada paling atas yaitu ada project leader atau project manager pengembangan sistem informasi tersebut. Lalu ada pada tahap investigasi awal terdiri dari 2, yaitu staf dan tenaga ahli, dan staf sendiri terdiri dari staf administrasi, dan tenaga ahli terdiri dari analis sistem. Untuk tahap analisis terdiri menjadi 2, ada staf dan tenaga ahli. Untuk staf sendiri terdiri dari staf administrasi dan tenaga ahli terdiri dari analis sistem. Lalu pada tahap perancangan desain dan konstruksi terbagi menjadi 2, yaitu staf dan tenaga ahli. Staf terdiri dari staf administrasi dan tenaga ahli terdiri dari programmer dan analis sistem. Untuk tahap implementasi terbagi lagi menjadi 2, ada staf dan tenaga ahli, dan staf sendiri terdiri dari staf administrasi dan supporting, dan tenaga ahli terdiri dari analis sistem dan programmer. Selanjutnya untuk tabel estimasi anggaran proyek akan saya tampilkan lewat Excel. Ini adalah tabel estimasi anggaran proyek pada kode taks 111, yaitu melakukan wawancara dengan pihak perusahaan terdiri SDM-nya, analis sistem dan staf administrasi. Untuk alatnya yaitu alat perekam dan ATK, dan total keseluruhan untuk dari analis sistemnya 1.200.000 dan staf administrasinya 175.000. Selanjutnya yaitu melakukan observasi alur proses pada PT Pring Prima Palembang terdiri SDM-nya analis sistem, alatnya untuk sewa alat perekam, dan alat transportasinya untuk ongkos bensin dengan total 450.000. Lalu selanjutnya membuat dokumentasi hasil investigasi awal, SDM-nya staf administrasi, alatnya ATK dengan total 75.000. Selanjutnya menelusuri masalah dan mempelajari hasil investigasi awal, SDM-nya analis sistem dengan total 250.000. Menentukan masalah dengan nama untuk SDM-nya analis sistem dengan total 750.000. Untuk menganalisa masalah yang telah didapatkan, analis sistem dan staf administrasi dengan total 250.000 dan 75.000. Lalu selanjutnya berkonsultasi dengan pihak perusahaan mengenai hasil masalah, membutuhkan SDM, analis sistem, dan staf administrasi.
Lalu untuk alatnya, alat perekam dan ATK dengan ongkos bensin untuk transportasinya dengan total 450.000 dan 75.000. Selanjutnya membuat dokumentasi hasil analisis masalah membutuhkan staf administrasi dengan alat ATK total 75.000. Lalu mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan dan menganalisa hasil masalah membutuhkan analisis sistem dengan total 250.000. Membuat rincian kebutuhan sistem yang dibutuhkan membutuhkan analisis sistem dengan total 250.000. Berkonsultasi dengan pihak perusahaan mengenai hasilnya itu membutuhkan analisis sistem dan sewa alat perekam dengan total 450.000. Soalnya membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan yang telah didapatkan dengan staf administrasi dengan total 75.000. Soalnya mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan dan menganalisa hasil analisis kebutuhan membutuhkan analisis sistem dengan total 250.000. Soalnya merumuskan kandidat pengembangan sistem informasi membutuhkan analisis sistem dengan total 500.000. Soalnya merumuskan kandidat kelayakan pengembangan sistem informasi membutuhkan analisis sistem dengan total 250.000. Soalnya menentukan kandidat sistem terpilih untuk pengembangan sistem informasi membutuhkan SDM analisis sistem dengan total 250.000. Yang selanjutnya berkonsultasi dengan pihak perusahaan membutuhkan analisis sistem dengan alat sewa alat perekam dan transportasi ongkos bensin total 450.000. Selanjutnya membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan yang telah didapatkan membutuhkan staf administrasi, alat ATK, dan total 75.000. Selanjutnya tahapan selanjutnya itu menentukan dan membuat desain sistem yang akan dikembangkan membutuhkan analisis sistem dan membutuhkan lisensi Microsoft Visio dengan total 500.000. Selanjutnya membuat desain interface untuk proses sistem yang akan dibuat membutuhkan analisis sistem dengan alat software design total 400.000. Selanjutnya berkonsultasi dengan pihak perusahaan membutuhkan analisis sistem dengan alat sewa alat perekam dengan total 450.000. Selanjutnya membuat dokumentasi hasil akhir desain sistem membutuhkan staf administrasi dengan alat ATK dengan total 75.000. Selanjutnya mengumpulkan dokumentasi hasil desain untuk konstruksi program membutuhkan programmer dengan total 100.000. Selanjutnya membuat user interface program system membutuhkan programmer dengan alat komputer dan license software dengan total 700.000 dan 4 juta. Selanjutnya membuat coding proses program sistem membutuhkan programmer dengan alat komputer dan license software total 1.400.000. Selanjutnya membuat database sistem membutuhkan programmer dengan ATK, komputer, dan license software dengan total 700.000. Selanjutnya mengintegrasikan database dengan program sistem membutuhkan programmer dengan alat komputer dan domain hosting total 700.000 dan 300.000. Selanjutnya berkonsultasi dengan pihak perusahaan untuk menyetujui hasilnya, yaitu membutuhkan programmer dan alat perekam. Lalu untuk transportasi ongkos bensin dengan total 900.000. Selanjutnya membuat dokumentasi cara instalasi dan konfigurasi sistem membutuhkan staf administrasi dengan alat ATK total 75.000. Selanjutnya melakukan uji coba sistem membutuhkan user dengan alat komputer total 200.000. Selanjutnya mengevaluasi hasil program sistem yang telah dirancang bersama pihak perusahaan membutuhkan programmer dan alat komputer serta transportasi ongkos bensin dengan total 200.000. Selanjutnya membuat dokumentasi hasil perancangan sistem yang telah dibuat, membutuhkan staf administrasi dengan alat ATK total 75.000. Selanjutnya pemasangan dan konfigurasi sistem membutuhkan programmer dan transportasi ongkos bensin total 200.000. Selanjutnya menyambungkan sistem ke server database membutuhkan programmer, alat domain hosting, dan ongkos bensin total 200.000. Selanjutnya training kepada end user dari program sistem membutuhkan programmer dan staff supporting dan ongkos bensin total 200.000 dan 150.000. Selanjutnya menyerahkan sistem sepenuhnya kepada perusahaan membutuhkan project manager dan programmer dengan ongkos bensin total 350.000 dan 200.000. Selanjutnya rapat evaluasi hasil proyek bersama pihak perusahaan membutuhkan project manager dan ongkos bensin total 350.000. Dan yang terakhir membuat dokumentasi implementasi sistem membutuhkan staf administrasi alat ATK dengan total 75.000. Jadi untuk total estimasi anggaran sendiri yaitu
19.375.000. Soalnya untuk kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Pengembangan pada sistem informasi muncul karena beberapa faktor seperti banyaknya timbul permasalahan pada sistem lama, contoh tidak efisien dalam operasi, kesalahan proses atau hasil, dan manfaat yang diperoleh berkurang. Adanya perkembangan organisasi meliputi keputusan informasi yang lebih baik dan luas, jumlah data yang diolah meningkat, dan adanya perubahan prosedur. Kemudian adanya instruksi perubahan yang berasal dari dalam atau pimpinan dan luar organisasi atau peraturan atau contohnya peraturan pemerintah, serta adanya perkembangan teknologi. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan atau masalah. Penyebab dari kegagalan suatu pengembangan sistem informasi juga didasarkan oleh beberapa faktor, yaitu organisasi proyek yang dibentuk tidak optimal, atau metode yang digunakan tidak efektif, training dan pengawasan yang minim, prosedur dan aturan yang berantakan, perencanaan dan implementasi yang dinilai tergesa-gesa dan tidak sesuai, dan juga dukungan eksekutif yang tidak maksimal atau kurang. Kesuksesan manajemen proyek dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor manusia yang berperan sebagai aktor pengembang sistem, faktor masalah merupakan apa saja yang diperlukan diselesaikan dalam pengembangan sistem, dan faktor proses adalah bagaimana aktivitas pengembangan sistem tersebut dibangun. Selanjutnya itu kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan Baiklah, saya lanjutkan. Misalnya itu kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan sistem informasi membutuhkan perencanaan proyek sebagai pegangan, sarana komunikasi, dan fungsi pengendalian agar proyek dapat berjalan dengan baik dan optimal. Perencanaan proyek dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perencanaan strategis sebagai polisi untuk mencapai sasaran dan tujuan, dan perencanaan operasional yang menjabarkan detail perencanaan strategi yang terdiri dari perencanaan lingkungan kerja, perencanaan organisasi proyek, perencanaan jadwal kegiatan, anggaran, dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Kunci dari rencana ini adalah memecah aktivitas ke dalam sebuah bagian yang kecil. Alat bantu yang dapat digunakan dalam pengelolaan proyek seperti Work Breakdown Structure, yaitu WBS, proyek network diagram, Gantt chart, dan lain-lain. Mengambil contoh WBS, WBS mengabarkan aktivitas proyek dalam bentuk visual guna membentuk perencanaan, pengorganisasian sampai proyek selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. WBS lebih direkomendasikan sebab WBS dapat mendefinisikan pekerjaan untuk penyelesaian suatu proyek, menemukan sesuatu yang sifatnya urgent, menanggulangi penyimpangan, dan berguna sebagai alat kontrol dalam pengembangan proyek. Penentuan metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Contoh metode pengembangan sistem informasi diantaranya SDLC, RAD, FAST, spiral, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Dalam manajemen biaya proyek, yang menjadi perhatian utama adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek. Untuk itu perlu dibuat estimasi anggaran proyek ini. Estimasi anggaran proyek merupakan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun proyek berdasarkan data biaya awal yang didefinisikan dengan baik dan berdasarkan pedoman aturan yang berlaku. Penyusunan estimasi anggaran proyek ini berguna untuk mencegah kegagalan suatu proyek. Jika biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan estimasi anggaran proyek, maka proyek tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penyusunan anggaran proyek sangat penting dilakukan sebelum proyek dibangun. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.